Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu laporan hasil kepengawasan. Pembahasan yang pertama, pengertian, fungsi, dan tujuan laporan. Laporan adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses suatu kegiatan atau merupakan suatu upaya menceritakan keseluruhan proses dan pengalaman yang terjadi dalam suatu kegiatan tertentu berdasarkan informasi yang diperoleh. Secara umum, laporan adalah suatu dokumen hasil serangkaian kegiatan yang menyajikan keterangan mengenai suatu hal. Secara khusus, laporan adalah keterangan atau informasi yang dihimpun, diolah, disajikan secara tertulis kepada sasaran pembaca atau pengambilan keputusan. Dengan demikian, laporan suatu kegiatan menyangkut pendahuluan, kerangka berpikir, dokumen, teori, dan sebagainya yang bersifat memperkuat makna laporan yang dilakukan supervisor. Yang ke-B, fungsi laporan. Secara garis besar, fungsi laporan dapat dibedakan menjadi pihak yang dapat memanfaatkan hasil laporan, yaitu 1. Laporan berfungsi mengkomunikasikan kepada sasaran pembaca, bukan mengkomunikasikan kepada diri sendiri. Yang kedua, laporan berfungsi sebagai pembuatan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, karena informasi yang diperoleh akan bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga daya dukung keputusan dan kebijaksanaan tersebut cukup kuat karena berupa data yang akurat. Yang ketiga, laporan berfungsi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan mutu pendidikan. Yang keempat, laporan berfungsi bagi pengawas karena mendapatkan informasi, menambah pengetahuan, pengalaman tentang kegiatan supervisi pengajaran. Dan yang kelima, hasil laporan dapat digunakan sebagai tempat berpijak bagi pengawas lain dalam melakukan kegiatan supervisi. Mencermati fungsi laporan di atas, kegiatan supervisi adalah kegiatan pengawas, maka pada dasarnya supervisor dan pengawas adalah seorang pimpinan atau manajer. Oleh karena itu, jenis laporan yang perlu dikuasai adalah laporan eksekutif. Laporan eksekutif merupakan jenis laporan yang berhubungan dengan suatu isu atau masalah tertentu dalam lingkungan organisasi pendidikan yang dibuat untuk keperluan pimpinan dalam menentukan keputusan dan tindakan. Secara terperinci, laporan eksekutif pada pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Dapat menyediakan berbagai data atau informasi untuk pembuatan keputusan pimpinan. Yang kedua, dapat menjadi sarana untuk memperoleh kesimpulan penting atau gagasan merupakan informasi baru bagi pemimpin. Yang ketiga, dapat menampilkan suatu informasi sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk kelancaran kerja dan perbaikan mutu pendidikan. Yang keempat, dapat membantu pimpinan dalam mengidentifikasi, menganalisis masalah, membuat keputusan, merancang kebijakan, dan mendesain program. Yang ke-C, tujuan laporan hasil kepengawasan. Dari tujuan laporan hasil pengawasan di atas dibagi menjadi beberapa, yaitu memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah, binaan berdasarkan hasil penilaian terhadap fokus binaan yang dilakukan pengawas sekolah terhadap kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil binaan. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan.
Dan yang keempat, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah, binaan berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilakukan terhadap guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses penerapan berbagai inovasi pendidikan dan pembelajaran. Bahasan yang kedua yaitu garis besar isi laporan. Laporan supervisi pengajaran merupakan sebuah laporan kegiatan supervisor yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu dalam lingkungan organisasi pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan proses penemuan informasi. Penulisan laporan dapat berbagai variasi, tetapi secara garis besar mencakup 4 hal, yaitu bagian awal. Bagian awal laporan terdiri dari halaman sampul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua, pendahuluan. Di dalam pendahuluan disajikan hal-hal yang menjadi keinginan pembuat laporan, termasuk faktor yang mendasari timbulnya keinginan tersebut. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa pada bagian pendahuluan ini berisi antara latar belakang masalah, uraian pokok masalah atau rumusan masalah, 3 metode yang digunakan, 4 tujuan dan manfaat, 5 dasar-dasar teori. Paparan hasil. Di dalam bagian ini pembuat laporan menggunakan semua data yang berhasil dikumpulkan secara terperinci. Sebagai berikut, yaitu 1. Gambaran umum lokasi. Gambaran umum tentang kondisi tempat kegiatan supervisi yang ada relevannya dengan topik dan masalah yang diajukan, sehingga gambaran umum ini mendukung data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 2. Menyajikan data. Penyajian data terdiri dari 2, yaitu data hasil pelaksanaan supervisi dan masalah-masalah yang ditemukan. 3. Analisis data. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan atau analisis. Arti kata analisis adalah pemecah, pengurai, kemudian meramu sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dari semula. Oke, kesimpulan, saran, dan penutup. Pada bagian ini, pembuat laporan menyajikan hasil kegiatan supervisi yang didasarkan atas penyelesaian pengelolaan data yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Secara terperinci, bagian ini terbagi menjadi 1. Kesimpulan, 2. Saran dan rekomendasi, 3. Kata penutup. Daftar pustaka. Bahan pustaka buku yang digunakan sebagai referensi untuk penulisan laporan daftar pustaka adalah daftar buku yang disajikan secara advert dengan mencantumkan nama pengarang, tahun penerbit, judul buku, nama penerbit, dan tempat penerbit. Lampiran. Lampiran dapat dipakai untuk menjelaskan data atau keterangan lain yang sifatnya terlalu terperinci untuk dimuat di bagian utama laporan. Bahasan yang ketiga, prinsip-prinsip penulisan laporan. Prinsip-prinsip penulisan laporan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Kelengkapan dan ketelitian, 2. Mudah dipahami, 3. Menarik dan enak dibaca, 4. Apa adanya. Pembahasan yang keempat, langkah-langkah pokok penyusunan laporan. Dalam penyusunan laporan terdiri 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu 1. Membuat kerangka acuan, 2. Membuat daftar tulis, 3. Membuat jadwal pelaksanaan tugas. Membuat jadwal pelaksanaan tugas ini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu pengumpulan data, analisis data, membuat kerangka laporan, penulisan draft, revisi atau penyuntingan, reproduksi mencetak, dan pengiriman. Pengumpulan bahan. Kegiatan ini mencakup pengalian informasi, pengamatan, dan membaca keputusan. Menyeleksi dan menilai bahan. Bahan yang dikumpulkan hendaknya relevan dan topik masalah dan sesuai dengan kerangka acuan. Yang kelima, jenis laporan dan waktu pembuatannya. Jenis laporan ini terbagi menjadi 1. Laporan hasil pengawasan sekolah per semester. Seorang pengawas sekolah perlu membuat laporan sebanyak sekolah yang dibina setiap semester. 2. Laporan hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah per semester. Di samping membuat laporan per sekolah per catur bulan, pengawas sekolah harus membuat sebuah laporan hasil
seluruh sekolah binaan pada setiap akhir semester. Yang ketiga, laporan hasil pengawasan sekolah, seluruh sekolah tahunan dan laporan tahunan. Laporan tahunan ini harus diselesaikan sekitar minggu keempat bulan Juni. Bahasan yang terakhir yaitu unsur-unsur pengawasan yang dilaporkan. Adapun unsur-unsur pengawasan yang wajib dilaporkan adalah seperti yang diuraikan dalam SK Mendikbud nomor 2 tahun 1998 tentang petunjuk dan angka kreditnya, yaitu meliputi unsur-unsur hasil pengawasan sekolah, bersekolah, dan unsur-unsur hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah. Yaitu 1. Unsur hasil pengawasan sekolah bersekolah terdiri dari A. Menilai hasil belajar atau hasil bimbingan siswa dan kemampuan guru, mengumpulkan dan mengelola data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran atau pembinaan siswa, menganalisis hasil belajar atau menganalisis hasil bimbingan siswa. D. Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah. E. Melaksanakan pembinaan selain proses pembelajaran atau bimbingan siswa. Kondisi unsur-unsur pengawasan setiap sekolah sangat berbeda atau bervariasi, dan kesempatan atau intensitas pengawas atau pembinaan dapat juga berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Karena adanya keterbatasan. Karena itu, dalam hal ini pengawas sekolah dapat memilih unsur yang paling menonjol untuk dilaporkan dan perlu dibandingkan perkembangannya antara semester 1 dengan semester 3 setiap bulan tahun pelajaran. Yang kedua, unsur-unsur hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah terdiri dari A. Membandingkan laporan hasil pengawasan sekolah dari waktu ke waktu atau antar semester, yaitu semester 1 dengan semester 2. B. Membandingkan laporan hasil pengawasan sekolah antar sekolah binaan, misalnya antar sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, dari keseluruhan sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab seorang pengawas. Membandingkan antara keadaan yang diharapkan atau seharusnya dengan fakta sebenarnya dari masing-masing sekolah. Misalnya, diharapkan atau seharusnya suatu sekolah memiliki perpustakaan sekolah, sedang keadaan atau fakta sebenarnya sekolah itu tidak memiliki perpustakaan sekolah. Hasil pengawasan seluruh sekolah dilaporkan setiap akhir semester dan setiap tahun pelajaran. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.